Ikan hiu naik gunung. Gunungnya gunung sebelat. Terima kasih yang udah gabung. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kali ini saya mau membahas film The Good Doctor episode 6. Jika belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton videonya yang linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan para dokter untuk melakukan tugas malam. Tugas malam ini dipimpin oleh Dr. Lim. Dr. Lim sendiri adalah dokter yang memiliki jabatan sama dengan Dr. Melendez. Lalu saat para dokter sedang bersantai sambil menunggu adanya pasien, tiba-tiba saja salah satu suster mendapatkan informasi bahwa ada puluhan orang mengalami kecelakaan akibat tabrakan bis yang akan dilarikan ke rumah sakit tersebut. Dr. Lee menyuruh memanggil semua dokter bedah apapun jabatannya termasuk Dr. Melendez, Dr. Andrews, dan Dr. Glassman untuk membantu mereka. Lalu mereka siap-siap menunggu para korban yang akan datang dan memberikan pertolongan pertama sebelum akhirnya dilakukan operasi pada korban yang terluka parah. Tim EMT akan memberikan label kepada korban kecelakaan sesuai dengan parahnya luka. Jika label berwarna hijau maka cedera ringan, label berwarna kuning maka cedera parah. Label berwarna merah dibutuhkan penanganan sesegera mungkin. Dan label berwarna hitam langsung dimasukkan ke kamar mayat. Tak lama ambulan pun tiba membawa para pasien. Lalu ada korban yang mengalami luka bakar parah di bagian leher, dada, dan lengan kirinya. Korban tersebut juga terlihat sangat sulit untuk bernafas. Dr. Lee menyuruh agar Dr. Kalu yang menangani pasien itu. Akhirnya Dr. Kalu dengan cepat membawa pasien tersebut. Lalu pasien selanjutnya datang. Pasien selanjutnya ini tak sadarkan diri dan sudah berkali-kali dilakukan daya kejut namun tetap tak sadarkan diri. Dr. Lim langsung menangani pasien itu dan menyuruh Dr. Brown untuk mengambil pasien selanjutnya. Lalu pasien selanjutnya datang. Pasien tersebut tertancap benda tajam di lehernya. Hal ini membuat Dr. Brown bingung akan melakukan hal apa. Tiba-tiba datang Dr. Melendez dan mencoba membantu Dr. Brown. Dr. Melendez yang mengetahui Dr. Brown melamun langsung menyuruhnya untuk tidak fokus terhadap benda tajam di lehernya. Dr. Melendez menyuruh Dr. Brown agar fokus terhadap keselamatan pasien itu terlebih dahulu dengan memberikan jalur udara, pernapasan, dan juga sirkulasi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang hanya dia melihat para pasien yang masuk. Muncullah seorang pasien yang pahanya telah hancur parah dan harus mendapatkan pertolongan segera. Suster di sana mencoba menyuruh Murphy untuk menanganinya dengan cepat. Namun autis yang dimilikinya membuat Murphy terlihat sangat aneh dan tidak terlihat sama sekali panik. Dr. Melendez yang sedang melakukan pertolongan pada pasien lain memperhatikan tingkah aneh dari Dr. Murphy. Tidak hanya Dr. Melendez saja yang memperhatikan tingkah aneh Dr. Murphy, namun juga Dr. Glassman yang baru saja datang. Ternyata Dr. Murphy diam karena sedang berpikir bagaimana mengatasi pendarahan pada pasiennya tersebut. Pendarahan pasien tersebut sangat parah karena saat kain penutup dibuka maka darah muncrat dari pahanya. Tiba-tiba saja Dr. Murphy meminta kateter, jarum, kabel arteri, balon oklusi, dan juga 20 cc selin. Lalu suster tersebut mengambil apa yang diperlukan oleh Dr. Murphy. Sambil menangani pasien, Dr. Murphy menjelaskan bahwa rumah sakit ini tidak memiliki reboa sehingga ini membuat reboa untuk menahan pendarahan dari pasien. Lalu ia memasukkan reboa tersebut ke dalam saluran darah yang mengalir. Setelah alat itu masuk pada saluran darah, maka Dr. Murphy akan memompa alat itu untuk membuat balon yang ada di dalam mengembang dan menutupi saluran darah agar darah tidak keluar. Ya tentu saja alat itu berhasil dan darah tidak keluar lagi. Ternyata Dr. Glassman melihat Dr. Melendez yang memperhatikan Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu yang mencoba menangani pasiennya yang mengalami susah dalam bernafas. Dr. Kalu menyimpulkan bahwa pasien tersebut membutuhkan peralatan krikotirotomi. Hal itu didengar oleh Dr. Andrews dan mengatakan bahwa pasien tersebut tidak membutuhkan itu melainkan eskarotomi. Lalu Dr. Andrews mengambil alih pasien itu dan merobek leher dari pasien tersebut. Alhasil pasien dapat bernafas dengan baik. Setelah pasien bernafas dengan baik, Dr. Kalu membawa pasien ke ruangan isolasi khusus luka bakar. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman sedang melakukan pemeriksaan pada pasien. Sambil melakukan pemeriksaan, Dr. Glassman membahas apa yang dilakukan Dr. Murphy dengan membuat alat reboa. Dr. Melendez seperti tidak menerimanya dan mengatakan itu langkah yang terlalu berani dan bisa saja terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Dr. Glassman membela Dr. Murphy dengan mengatakan bahwa Dr. Murphy berhasil melakukan hal itu.
Dr. Glassman juga mengatakan bahwa mungkin Dr. Melendez tidak akan berani mencoba melakukan yang seperti Dr. Marvi lakukan. Terakhir, Dr. Glassman mengatakan bahwa mau sampai kapan Dr. Marvi membuktikan kemampuannya sampai Dr. Melendez mau memberikannya kesempatan. Dr. Melendez hanya bisa terdiam mendengar hal itu. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez dan Dr. Brown sedang ingin melakukan operasi pada pasien yang lehernya tertancap. Dr. Melendez membahas Dr. Brown yang tadi terlihat ragu saat menangani pasiennya. Dr. Brown membantah hal itu karena menurutnya ia tidak ragu melainkan sedang mencari cara untuk menyelamatkan wanita tersebut. Dr. Melendez menjelaskan bahwa Dr. Marvi lah orang yang berpikir rencana dengan tenang sedangkan Dr. Brown terlihat kewalahan. Dr. Melendez keceplosan mengatakan bahwa agar Dr. Brown harus bisa seperti Dr. Marvi. Mendengar hal itu tentu Dr. Brown sangat kecewa. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu yang sedang berusaha membersihkan luka bakar pasien. Pasien tersebut sangat sedih karena rasa sakit yang diderita. Tidak hanya itu, pasien tersebut juga sangat sedih karena merasa kulitnya akan rusak selamanya dan tak ada lagi yang mau menikah dengannya. Dr. Kalu yang sangat stres dengan yang dilihatnya dan tidak tahu lagi harus berbuat apa memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez yang telah selesai melakukan operasi pada pasien yang tertancap benda tajam. Kini Dr. Melendez bersama Dr. Marvi sedang menuju keluarga pasien yang pahanya hancur. Dr. Melendez memberitahu kepada keluarga pasien bahwa kaki pasien telah hancur dan tulangnya remuk sehingga harus diamputasi. Mendengar hal itu, keluarga pasien menangis karena sangat terpukul. Ternyata Dr. Marvi masih penasaran untuk mengobati kaki pasien tersebut. Ia mencoba mencari data-data dari kaki pasien tersebut. Saat sedang melakukan pemeriksaan data dari kaki pasien, tiba-tiba datang Dr. Brown. Dr. Marvi bertanya kepada Dr. Brown mengapa keluarga pasien menangis saat tahu pasien akan diamputasi. Padahal pilihannya hanya ada dua, yaitu mati atau diamputasi. Dan seharusnya amputasi adalah kabar baik bagi mereka sehingga mereka harusnya senang. Dr. Brown menjelaskan bahwa itu sangat menyedihkan dan itu hal yang wajar karena susah untuk seseorang menerima perubahan besar seperti kehilangan kaki. Mendengar hal itu, Dr. Marvi berusaha kembali mencari jalan agar kaki pria itu tidak diamputasi, namun hal itu percuma. Dr. Marvi menjelaskan bahwa tulang pasien telah hancur sangat parah. Menggabungkan kembali serpihan tulang pun dan ditanamkan logam, hal itu tetap tak akan berhasil sehingga pilihannya hanyalah amputasi. Saat Dr. Marvi ingin pergi, tiba-tiba saja Dr. Brown memberikan ide bahwa bagaimana jika serpihan tulangnya jangan digabungkan, melainkan diganti seluruhnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Marvi, Dr. Brown, dan Dr. Melendez sedang melakukan pembuatan tulang paha. Dr. Melendez bingung dan menanyakan bahwa pencetak 3D hanya berhasil untuk rahang, sedangkan yang ia buat untuk tulang paha yang menahan seluruh berat tubuh. Dr. Marvi dan Dr. Brown menjelaskan bahwa ia membuat tulang itu dari titanium sehingga pasti berhasil untuk menahan berat tubuh pasien. Namun hal itu tetap menimbulkan resiko kematian 10%. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez berbicara dengan Dr. Brown. Dr. Melendez mengatakan bahwa itu adalah ide dari Dr. Marvi yang sangat brilian, namun ada sedikit resiko kematian. Dr. Brown tidak menerima hal itu karena Dr. Brown lah yang telah memberikan ide brilian tersebut. Dr. Melendez tetap meragukan hal itu dan pergi meninggalkan Dr. Brown. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu yang berusaha menenangkan diri atas pasiennya yang tidak berhenti mengeluh akan kulitnya. Dr. Brown menghampiri Dr. Kalu dan menanyakan apa yang terjadi. Dr. Kalu menceritakan keluh kesahnya karena pasien yang selalu mengeluh sehingga menurutnya ia lebih baik di luar daripada harus mendengarkan keluhan pasien yang ia sendiri tidak bisa obati. Dr. Brown menjelaskan bahwa Dr. Kalu mungkin bisa menenangkan diri dengan di luar, namun pasien cuma bisa terjebak di dalam ruangan dengan rasa takutnya. Harusnya Dr. Kalu lebih sabar untuk mendengar keluhan dari pasien karena Dr. Kalu hanya pelarian saat pasien sedang takut. Mendengar hal itu, Dr. Kalu langsung kembali ke ruangan untuk menemani pasien. Dr. Kalu berusaha membuat pasien senang dengan memberikan tontonan, namun pasien tidak menerimanya dengan baik. Lalu Dr. Kalu menemui Dr. Andrews untuk memberitahu ide yang ia temukan untuk menyembuhkan luka yang terbakar. Ia mendapat informasi bahwa kulit ikan tilapia dapat membuat membungkus luka bakar. Kulit tilapia bisa digunakan karena mengandung banyak protein kolagen dibandingkan kulit manusia sehingga dapat membantu perbaikan jaringan sehingga tidak perlu melakukan pencangkokan kulit. Akhirnya Dr. Andrews menyetujui hal itu. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kalu dan Dr. Andrews sedang menempelkan kulit ikan tilapia ke kulit yang terkena luka bakar. Singkat cerita, seluruh luka bakarnya telah ditutupi dengan ikan tilapia.
Pasien itu pun berterima kasih dan meminta maaf kepada Dr. Kalu karena sikapnya selama diperiksa. Lalu kita diperlihatkan Dr. Brown yang sedang memeriksa pasien yang telah selesai ia operasi pada leher yang tertancap benda tajam. Pasien itu mengatakan bahwa ia bersama dengan istrinya yang bernama Hansel dan bertanya bagaimana keadaan Hansel. Lalu Dr. Brown mencari di daftar para pasien namun tidak ditemukan. Dr. Brown menyimpulkan bahwa mungkin Hansel tidak terluka sehingga ia tidak ada dalam daftar pasien dan sedang menunggu di lobi. Dr. Brown memutuskan mencari Hansel untuk memberitahu keadaan keluarganya tersebut. Namun saat di lobi ternyata yang bernama Hansel tidak ada. Dr. Brown menyimpulkan bahwa Hansel masih berada di lokasi kecelakaan. Lalu Dr. Brown bersama tim EMT ke lokasi kecelakaan. Di sana Dr. Brown menemukan Hansel yang tak sadarkan diri. Dr. Brown memeriksa Hansel dan menyadari bahwa Hansel mengalami pendarahan pada otaknya. Lalu Dr. Brown langsung melakukan intubasi, yaitu dengan memasukkan selang ke dalam mulutnya untuk alat bantu pernapasan. Lalu Dr. Brown menyadari bahwa pupil mata dari Hansel membesar dan menyimpulkan bahwa Hansel mengalami pendarahan subdural pada kepalanya. Dengan kondisi seperti ini, maka Dr. Brown harus mengeluarkan darah yang ada di kepalanya karena mustahil Hansel dapat hidup sampai rumah sakit dengan darah di dalam kepalanya. Dr. Brown akhirnya memutuskan untuk mengebor kepalanya agar darah yang ada di kepalanya keluar. Setelah kepalanya dibor, Dr. Brown langsung membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Brown bertemu dengan Dr. Lim. Dr. Lim memeriksa pasien dan menyadari jika pemasangan selang intubasinya salah. Dr. Brown memasukkan selang tersebut terlalu dalam sehingga Dr. Lim langsung membenarkan selang tersebut. Lalu Dr. Brown membawa Hansel ke ruang operasi dan akan didampingi oleh Dr. Glassman. Dr. Brown dan Dr. Glassman melakukan operasi pada pendarahan subdural pada Hansel. Namun saat selesai dioperasi ternyata Hansel sudah tidak bernyawa, padahal operasi yang dilakukan sudah benar dan membuat Dr. Glassman bingung. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman sedang melihat ECT dari kepala Hansel dan bingung apa yang terjadi sehingga Hansel mati. Saat Dr. Glassman sedang menganalisa, tiba-tiba saja datang Dr. Lim dan ingin membicarakan suatu hal tentang pasien yang mati tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman menemui Dr. Brown yang sedang ingin memberitahu kematian Hansel kepada keluarganya. Dr. Glassman mengajak Dr. Brown berbicara dan menyampaikan apa yang dikatakan Dr. Lim. Dr. Glassman mengatakan bahwa Dr. Brown telah salah melakukan intubasi. Pipa intubasi yang dimasukkan ke dalam mulut ternyata terlalu dalam, sehingga masuk ke dalam batang bronkus paru-paru yang menyebabkan terluka sehingga Hansel mengalami hipoksia selama perjalanan. Hal inilah yang membuat Hansel mati walaupun apa yang dilakukan Dr. Brown telah benar untuk pendarahan subduralnya. Tentu Dr. Brown yang mendengar hal itu sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena dia telah berusaha dengan semaksimal mungkin namun hasilnya malah membuat Hansel mati. Dr. Glassman mencoba menenangkan Dr. Brown karena semua dokter pasti pernah melakukan kesalahan. Dr. Glassman juga menceritakan pengalamannya yaitu pernah menangani pasien yang hanya batuk dan memberikan obat lalu dibiarkan pulang. Ternyata 6 jam setelahnya anak itu kembali lagi dan langsung masuk UGD karena mengalami serangan jantung hingga mati. Jika saja Dr. Glassman tidak langsung menyuruhnya pulang dan memeriksa anak itu dengan teliti, mungkin anak itu dapat hidup. Dr. Glassman tidak dapat melupakan hal itu sampai saat ini dan mungkin juga akan dialami oleh Dr. Brown. Dr. Glassman menasehati Dr. Brown agar bisa melupakan hal itu bagaimanapun caranya. Lalu Dr. Brown ingin memberitahu kematian Hansel kepada keluarganya. Namun dicegah oleh Dr. Glassman karena Dr. Brown masih baru saja mengalami kesalahan. Dr. Glassman juga menyampaikan jangan memberitahu semua yang terjadi kepada siapapun. Akhirnya Dr. Brown menyetujuinya dan meninggalkan Dr. Glassman. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dan Dr. Melendez memberitahu kepada keluarga pasien jika kaki dari pasien yang bernama Marco dapat disembuhkan dengan diberikan tulang paha titanium. Namun operasi ini memiliki resiko kematian yaitu sekitar 10%. Tidak hanya itu, operasi ini juga tidak pernah dilakukan dan merekalah yang akan melakukan pertama kali dengan memberikan tulang paha titanium. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya menolak usulan tersebut karena ia tak mau anaknya mati. Sedangkan calon istrinya yang bernama Sonia menyetujui usulan tersebut karena dirinya ingin calon suaminya dapat melakukan hal apapun dengan kakinya. Lalu Dr. Melendez menjelaskan bahwa jika Sonia telah menikah maka Sonia lah yang mengambil keputusan, namun jika belum maka orang tua Marco lah yang berhak atas keputusan tersebut. Akhirnya orang tua Marco lah yang mengambil keputusan dan memutuskan untuk mengamputasi anaknya.
Lalu Dr. Melendez dan Dr. Murphy meninggalkan keluarga Marco dan akan melakukan amputasi. Saat Dr. Melendez dan Dr. Murphy sedang ingin siap-siap melakukan amputasi kepada Marco, tiba-tiba saja datang Jessica dan meminta agar tidak mengamputasi kaki Marco. Jessica juga telah mengundang hakim untuk mendengar penjelasan orang tua Marco dan Sonia untuk memutuskan kaki Marco diamputasi atau tidak. Sisa waktu kaki Marco tinggal 3 jam lagi sebelum kakinya mati dan tidak bisa diobati. Lalu kita diperlihatkan hakim, kedua orang tua Marco, Sonia dan Marco yang tak sadarkan diri dikumpulkan. Sonia mengklaim jika ia sangat mengenal Marco dan ia tahu kehendak Marco yaitu melakukan hal-hal ekstrim menggunakan kakinya. Orang tua Marco membantah hal itu dan mengatakan bahwa Marco ingin hidup dan menikahi Sonia dan menghabiskan waktu dengan Sonia bersama anak-anaknya nanti. Lalu Sonia mengatakan bahwa ia bertemu dengan Marco saat rehabilitasi karena ia dahulu adalah pecandu. Ia menghilangkan kecanduannya itu dengan hal-hal yang lebih baik seperti memanjat tebing. Jika kakinya diamputasi, maka Sonia yakin Marco akan stres dan kembali kepada kebiasaan lamanya. Orang tua Marco tetap tidak setuju dengan hal itu karena ialah orang tuanya sedangkan Sonia bukanlah siapa-siapa. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy dimintai keterangan oleh hakim. Lalu hakim menanyakan seberapa yakin Murphy menyembuhkan kaki Marco menggunakan tulang kaki titanium tersebut. Namun Dr. Murphy hanya terdiam lama dan membuat yang hadir di sana sangat kesal. Saat mereka semua sedang berdebat, ternyata Murphy menyadari sesuatu pada kaki Marco yang masih utuh. Murphy menyadari bahwa kaki Marco berubah warna dan disimpulkan bahwa terjadinya penggumpalan sehingga harus cepat dioperasi. Lalu Dr. Murphy membawa Marco ke ruang operasi dan disambut oleh Dr. Melendez. Dr. Melendez meminta keputusannya karena sudah tidak ada waktu lagi. Ternyata hakim menyimpulkan bahwa orang tua Marco hanya mengenal Marco sebagai anak, sedangkan Sonia mengenal Marco sebagai laki-laki. Sehingga keputusan Sonia lah yang diambil. Singkat cerita, Dr. Melendez dan Dr. Murphy melakukan operasi pada kaki Marco. Kita diperlihatkan Dr. Melendez yang sudah mulai memberi kesempatan kepada Dr. Murphy untuk melakukan operasi dan bukan hanya melakukan penyedotan sisa operasi. Akhirnya mereka berhasil melakukan operasi tersebut. Lalu kita diperlihatkan Marco yang telah sadarkan diri. Dr. Melendez menyuruh agar Marco menggerakkan kaki namun kaki tersebut tidak bergerak. Hal ini membuat orang tua Marco panik. Namun ternyata Dr. Murphy mengecek kaki Marco dengan menyentuh kaki Marco menggunakan pulpen dan kaki Marco bergerak. Hal itu membuat semua yang ada di sana sangat senang. Dr. Melendez menjelaskan dengan pemulihan yang panjang dan terapi fisik di kaki Marco akan pulih dan dapat berjalan lagi. Lalu di akhir film kita diperlihatkan Dr. Andrews dan Dr. Kalu sangat senang karena pasiennya sembuh. Dr. Brown sangat sedih melihat pasiennya menangis karena tahu istri pasien telah meninggal karena kecerobohannya. Dr. Melendez dan Jessica semakin dekat karena melihat perjuangan Sonia untuk Marco. Sedangkan Dr. Murphy dan Dr. Glassman sedang bersiap untuk sarapan karena lembur yang sangat panjang tadi malam. Oke, film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!